Baik, izinkan kami dari kelompok 1 untuk membawakan kasus manipulasi laporan keuangan PT Hanson International Tbk tahun 2016. Kasus ini menjadi pelanggaran kode etik yang melibatkan top manajemen, yaitu Direktur Utama PT Hanson International Tbk, Saudara Beni Joko Saputro, dan akuntan publik Saudari Shirley Jokom dari KAP Purwantono. Kasus ini berawal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi denda sebesar 5 miliar kepada Beni Joko Saputro karena terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan PT Hanson International Tbk tahun 2016. Saat itu ia menjabat sebagai Direktur Utama Hanson International. Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal 1, Justini Septiana menjelaskan persoalan terbukti melanggar persyaratan standar akuntansi keuangan 44 tentang akuntansi aktivitas real estate (PSAK 44). Hal itu terutama dalam penjualan kafling siap bangun (Kasiba) senilai 732 miliar. Ia menjelaskan perusahaan properti itu mengakui pendapatan tersebut dengan metode aktual penuh pada laporan keuangan tahun 2016. Namun perseroan tidak mengungkapkan perjanjian pengikatan jual beli kafling siap bangun di Perumahan Serpong Kencana tertanggal 14 Juli 2016 terkait penjualan Kasiba pada laporan keuangan 2016. Saudara Beni Joko Saputro sebagai pihak yang menandatangani PBJB 14 Juli 2016 dan representation letter tertanggal 29 Maret 2017 tidak menyampaikan PBJB 14 Juli kepada auditor yang mengaudit LKT PT Hanson International Tbk yang mengakibatkan pendapatan per 31 Desember 2016 overstage sejumlah 613 miliar. Kemudian, Saudari Shirley Jokom selaku rekan pada kantor akuntan publik Purwantoro, Sungkoro dan Surja selaku member of Ernst & Young Global Limited yang melakukan audit atas laporan keuangan tahunan milik PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016. Mereka terbukti melakukan pelanggaran pasal 66 UU PM-JIS. Paragraf A 14 PSAP SA 200 dan Seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia karena dinilai tidak cermat dalam pelaksanaan prosedur audit SA 560. Ya, terutama pada huruf B paragraf 14 yaitu terkait penentuan apakah laporan keuangan tahunan PT Hanson International per 31 Desember 2016 ini yang mengandung kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Karena rekayasa laporan keuangan tahunan tersebut, OJK menjatuhkan sanksi kepada PT Hanson International Tbk yaitu dengan denda sanksi administratif denda sebesar 500 juta rupiah dan perintah untuk melakukan perbaikan dan penyajian kembali atas laporan keuangan tahunan 2016. Sementara Direktur Utama Saudara Beni Joko dijatuhi sanksi administratif denda sebesar 5 miliar rupiah. Kemudian pada direksi lainnya yaitu Adnan Tabrani juga dikenai sanksi yaitu denda sebesar 100 juta rupiah. Kemudian Saudari Shirley Jokom selaku auditor dari KAP Purwantoro, kemudian Sungkoro dan Surja selaku auditor member of Ernst & Young Global Limited juga dikenai hukuman yaitu pembekuan surat tanda terdaftar atau STTD selama 1 tahun. Jadi dapat kita simpulkan yaitu pada kasus ini kasus pelanggaran kode etik manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Hanson International Tbk pada tahun 2016 yang bertepat di Kota Jakarta Selatan, yaitu karena perusahaan mengakui pendapatan pada penjualan namun perseroan tidak mengungkapkan perjanjian pengikatan jual beli terkait penjualan barang yaitu penjualan barang kafling siap pakai atau Kasiba sebesar 732 miliar rupiah, sehingga pada laporan keuangan itu terjadi overstate sejumlah 613 miliar pada
ataupun pendapatan. Dan juga auditor yang mengaudit laporan keuangan tahunan ini juga terlibat ya, dan juga diduga melakukan pelanggaran kode etik, yaitu terutama pada penentuan apakah laporan keuangan milik PT Hanson ini mengandung kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang telah diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.